Pagi hari ini kebetulan saya ada di Kupang bersama dengan istri dan anak-anak. Kemarin saya dari tempat tugas yaitu Sulamu. Saya dari Sulamu sekitar jam 2 siang. Kemarin di dalam perjalanan itu teman-teman, saya punya satu kisah menarik. Selamat bergabung Kakak Gibran. Saya jujur bahwa kemarin itu karena kebetulan di Sulamu tidak ada ATM. Selamat bergabung Mams. Tidak ada ATM. Jadi harus paksakan sampai di Oilamasi, lewat sedikit baru bisa ada ATM, baru kami bisa tarik uang. Selamat bergabung Kakak Isna Farah. Terima kasih sudah gabung. Nah teman-teman, kemarin itu saya jujur, saya dari Sulamo itu saya kehabisan bensin. Jarak tempuh dari Sulamo sampai Kupang ini lumayan ya. Selamat bergabung Kakak Arwidi. Dan bensin di motor waktu itu saat kemarin saya datang itu hanya tinggal 2 kotak saja. Nah 2 kotak ini kan tidak mungkin akan sampai ke Kupang. Jadi dalam perjalanan itu saya hanya berpikir saja kalau bensin ini habis, pasti saya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi saya lari motor juga tidak terlalu kencang, artinya berupaya seirit-irit mungkin. Jadi saya juga pikiran di dalam perjalanan itu, aduh kalau bensin ini habis, saya harus bagaimana? Selamat bergabung Kakak Arwidi, Kakak Lagan di Bojeso, Kakak Debs, terima kasih sudah gabung. Artinya perjalanan kemarin itu teman-teman, saya sudah pasrah saja. Kalau memang bensin habis dalam perjalanan ya mau bilang apa, terpaksa tunggu mujizat sudah. Kalau ada kenalan kah atau ada siapa yang lewat bisa tolong ya tolong. Jadi ketika perjalanan sampai di Pitai, selamat bergabung Kakak Uje, John, Kakak Debs. Setelah sampai di Pitai, bensin sudah tinggal 1 kotak saja. Nah, itu artinya susahnya bisa lagi. Saya sudah pikir untuk mau balik, sudah kembali ke Sulamu, tidak usah melanjutkan perjalanan. Jadi tiba-tiba saya ketemu dengan seorang jemaat saya dari Gimit Sulamu, Pelangi Kasih Sulamu. Saya ketemu dengan seorang jemaat saya. Ketika beliau dari arah depan, saya dari arah sini, beliau parkir motor, beliau tanya, Bapak Pendeta mau naik kemana? Saya bilang saya mau ke Kupang, anak buah ada sakit. Kaget beliau bilang, ini Bapak tunggu Pak ambil uang untuk beli rokok dulu. Isap-isap di jalan. Jadi beliau kasih saya sedikit uang untuk saya pakai beli rokok. Saya dalam hati puji Tuhan. Saya ada stres dengan bensin yang sudah mau habis, tapi Tuhan kirim seorang utusannya untuk bantu saya di dalam perjalanan. Seandainya kalau hal itu tidak terjadi, maka saya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tapi dengan peristiwa itu saya bersyukur bahwa Tuhan mengutus seorang penolong yang datang pada saat yang tidak kita duga-duga.
Saya sendiri juga tidak pernah membayangkan nanti beliau ini yang akan menolong saya di dalam perjalanan itu. Jadi saya bilang, baik sudah. Saya dalam hati saya bilang, baik sudah dapat uang bensin. Terus kita sedikit bercerita, beliau melanjutkan perjalanan, saya juga berangkat ke Kupang. Selamat bergabung Kakak Gel. Jadi itu pengalaman menarik yang saya dapatkan kemarin ketika saya melakukan perjalanan di saat memang saya tidak ada uang. Karena memang harus sampai Waisao atau Elamasi baru bisa ambil uang di ATM, karena kami di Sulamu tidak ada. Jadi saya tertolong karena Tuhan mengutus seseorang untuk menolong saya dalam perjalanan itu. Nah, ketika dalam perjalanan itu saya ingat juga beberapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, saya juga pernah menolong seseorang yang dia juga kehabisan bensin. Ketika saya mau kembali ke tempat pelayanan di Sulamu, seputaran Tanah Merah, saya dengan motor lari-lari, ada satu bapak tua yang dia parkir dia punya motor, baru dia ada tiup motor punya tangki. Nah, saya pikir ini orang dia tiup-tiup, kenapa? Saya sudah lewat sekitar 100 meter, tapi saya putar motor lagi kembali. Saya pergi tanya bapak ini, saya bilang, bapak kenapa motor? Dia bilang, set bensin habis bapak. Jadi saya tidak tanya dia ada uang atau tidak, tapi saya langsung ke bensin eceran waktu itu. Saya ambil 3 botol, saya isi di motornya, dan saya tidak minta dia uangnya. Saya isi dia punya motor habis, dia minta terima kasih, juga kami 2 jalan. Saya tanya, bilang, bapak mau kemana? Dia bilang, saya mau ke Amphoang. Saya bayangkan belum sampai Amphoang, dia bensin sudah habis. Jadi waktu itu saya tolong beliau. Nah, jadi dari kejadian ini teman-teman, jikalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu juga akan kembali kepada kita. Nah, itu pengalaman yang saya rasakan, bahwa ketika kita berbuat kebaikan itu kepada orang, maka kebaikan itu juga akan kembali kepada kita. Nah, pengalaman itu yang saya alami ketika saya menolong orang beberapa bulan yang lalu karena kehabisan bensin. Saya juga ditolong oleh orang juga ketika saya hampir kehabisan bensin. Jadi pelajaran pentingnya di situ, bahwa di dalam hidup yang masih Tuhan berikan ini sebenarnya menjadi kesempatan bagi kita untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, kadang-kadang ini kan kita berbuat kebaikan dengan memandang siapa orangnya. Oh, ini orang dia pernah berbuat baik kepada saya, jadi saya harus membalas kebaikan, balas budi. Nah, itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga dari pengalaman dan juga dari cerita tadi itu mengajak kita bahwa ketika kita mau melakukan kebaikan, berbuatlah kebaikan itu kepada semua orang, tidak perlu harus memandang bulu. Oh, dia begini, dia apa begini, dan seterusnya. Selamat bergabung Kakak Dolisir yang sudah gabung. Jadi, apa yang pernah kita buat, itu jugalah yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita panen juga. Nah, itu pengalaman yang saya rasakan kemarin ketika saya kembali dari Sulamu untuk mengurus anak saya yang sakit. Saya yakin bahwa teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini juga mungkin pernah merasakan hal yang sama. Selamat bergabung Kakak Alin, terima kasih. Ya. Pasti kotong juga pernah merasakan hal yang sama ketika kita berbuat kebaikan,
ketika pada saat-saat tertentu orang juga datang menolong kita di saat kita membutuhkan. Dan disitulah luar biasanya Tuhan ya. Kita manusia mungkin lupa, tapi Tuhan tidak mungkin lupa. Dia akan mengingat. Jadi bagi teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini, saya hanya memberikan pesan kepada kita semua untuk jangan jemuh-jemuh untuk berbuat kebaikan. Karena ketika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu juga akan kembali kepada kita. Demikian juga kalau kita berbuat yang tidak baik, maka yang tidak baik itu juga akan kembali kepada kita. Jadi hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa berbuat yang baik di dalam hidup ini, yang tidak saja hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Selamat bergabung Kakak Broken Amrosila. Thanks sudah gabung pada pagi hari ini. Jadi itu pengalaman yang pernah saya rasakan. Bukan saya kemarin baru saya rasakan. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah merasakan. Selamat bergabung. Jadi hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan, dan pakailah kesempatan itu untuk berbuat kebaikan yang bisa menolong banyak orang di dalam hidup. Jadi hidup ini adalah kesempatan untuk kita berbuat baik-baik. Ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, berbuat baiklah di situ. Ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, buat kebaikan itu. Dan thanks buat semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini.